Sekarang saya mau membahas mengenai learning journal hari kelima. Sebelumnya untuk ini merupakan agenda kedua, dan tutor dari agenda kedua ini adalah Dr. Desi Aryani Biomed. Jadi di hari kelima ini saya telat lagi untuk mengumpulkan tugas saya karena sejak dimulainya hari keempat, kelima, dan keenam konsul cukup banyak datang sehingga pelayanan pasien agak tidak berhenti. Jadi ya cukup membuat saya menjadi telat untuk mengumpulkan tugas ini. Jadi di tugas hari kelima ini ada tugas untuk membuat deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka. Untuk tugas kelompoknya itu membuat strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka itu tersebut. Di tugas ini tentang deskripsi aktualisasi nilai aneka. Jadi deskripsi aktualisasi itu seperti apa yang mau kita lakukan. Salah satunya adalah kalau untuk saya, untuk topoksi di pelayanan rawat inap, kegiatan yang mungkin bisa dilakukan adalah melaksanakan visite pasien non-COVID di ruangan banyak sebenarnya, di dalam bisa, di bedah bisa, di ruangan non-intensif juga bisa. Jadi banyak di sana karena saya seorang bedah vaskuler, jadi bisa banyak konsulan dari mana-mana saja. Dan langkah-langkah sistematis, rinci, dan terukur yang bisa dilakukan adalah harus melakukan anamnesis mengenai keluhan pasien-pasien saat kita visite. Terus kita harus menyesuaikan terapi yang akan diberikan pada hari itu berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan. Nah, nilai aneka yang bisa diaplikasikan yaitu pertama, akuntabilitas, yang di DPJP harus bertanggung jawab terhadap proses rawatan dan tata laksana pasien rawat inap secara komprehensif. Jadi harus mengetahui semua yang ada pada pasien tersebut, termasuk dengan terapi-terapinya. Dan untuk nasionalisme, ya DPJP harus rela mengorbankan waktunya dan pikiran untuk memberikan pelayanan tersebut kepada pasien. Tentunya cukup menyita waktu, namun ya itulah yang harus dikerjakan, karena dalam prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan kepada pasien, kepentingan pasien selalu di atas segalanya. Nah, mengenai etika publik, kita harus disiplin terhadap semua proses, ya, jangan sampai telat untuk visit. Dan juga pada saat pasien harus dipulangkan, diharapkan status semua sudah lengkap, sehingga pasien tidak tertunda untuk pulang hanya gara-gara status yang tidak lengkap tersebut. Untuk komitmen mutu, dokternya diharapkan berinovasi sesuai dengan keilmuan terbaru yang ada, sehingga pelaksanaan tata laksana yang kita berikan itu bisa lebih komprehensif. Dan anti korupsi, dokter tersebut, ya termasuk saya sendiri, kita harus disiplin dan tepat waktu ketika melakukan visite dan pelayanan terhadap pasien rawat inap. Itu mengenai deskripsi aktualisasi beberapa diantaranya. Selain itu juga ada tugas mengenai strategi peningkatan kemampuan aktualisasi nilai-nilai aneka. Nah, mengenai strategi ini, masing-masing kita itu diberikan kelompoknya ada 4 anggota, di mana pada tugas ini saya dijadikan sebagai ketua kelompok. Kaget, tapi ya begitulah. Untuk tugas ini saya kebagian mengenai komitmen mutu. Nah, untuk di Rumah Sakit M. Jamil saya sendiri itu pelaksanaan
ketika publik itu yang komitmen mutu sebenarnya sudah terlaksana dengan baik. Namun ada beberapa masalah yang tampak, yakni kalau yang saya lihat sorot adalah waktu tunggu pasien terhadap operasi elektif. Nah, jadi nanti ada bagannya yang untuk kausanya itu ada dari 3 aspek, ada manusianya sendiri, sistemnya, ataupun dari lingkungan. Manusianya termasuk dokter sendiri mungkin ada banyak praktek sehingga tidak fokus untuk melaksanakan tugas-tugasnya di rumah sakit umum pusat itu sendiri. Kebutuhan hidupnya yang berbeda-beda, sudut pandang juga berbeda-beda. Mengenai sistem itu lebih fokus kepada rumah sakitnya, bagaimana rumah sakitnya itu harusnya memberikan reward dan punishment, dan juga harus diberikan sistem yang harus dibuatkan sistem yang bisa mengakomodasi, jadi pelayanannya bisa lebih efektif. Nah, itu yang diharapkan dari rumah sakit itu sendiri. Dan dari lingkungan tentunya yang pasien itu sendiri, ya adanya isu-isu yang tidak baik mengenai rumah sakitnya sendiri, dan juga pasien itu sendiri tidak hanya berasal dari dalam kota, sehingga pasien dari luar kota kalau menganggap bahwasanya pelayanannya bisa lama, waktu tunggu bisa lama, maka akan membuat pasien enggan untuk datang berobat. Nah, nanti kita carikan faktor penyebabnya masing-masing, kita bahas dan apa dampaknya, lalu setelah itu apa rekomendasinya. Nah, singkat cerita, rekomendasinya untuk menyelesaikan masalah ini adalah, kalau menurut saya kita harus memberikan suatu konsep yang sebenarnya out of the box. Jadi membuat sistem yang mengintegrasikan semua pihak yang bisa terkait terhadap pelayanan tersebut, mulai dari pendaftaran, pegawai di poliklinik, masuk ke ruangan, antri di kamar operasi, dan pemulangan pasien. Itu semuanya harus paham bahwasannya pasien ini kondisinya begini, akan dilakukan tindakan berapa hari perawatannya, sehingga pasien itu bisa lebih jelas alurnya, dan harapannya adalah bed occupying rate-nya juga tinggi. Ini akan membuat profil dari rumah sakit itu sendiri juga akan lebih baik, dan pastinya akan membuat pasien lebih pede untuk datang berobat ke rumah sakit. Tapi harapan yang saya harapkan benar-benar di sini adalah agar kita bisa menggait pasien yang mestinya pergi ke luar negeri itu batal ke luar negeri untuk berobat, dan cukup datang berobat ke rumah sakit umum pusat M. Jamil itu sendiri. Karena ya pastinya kita harus pede dengan apa yang kita punya, dan bagaimana kita bisa melaksanakan pelayanan yang lebih baik dari yang orang luar negeri, sehingga pasien kita itu memang mendapatkan pelayanan yang paripurna, dan mereka senang dan bahagia terhadap itu, dan juga diharapkan ada rasa bangga bahwasanya anak bangsa juga lebih baik kok. Jadi itu harapan saya terhadap rumah sakit ini, dan tentunya itu bukan kerja mandiri dan kerja tim. Jadi makanya harus ada konsep yang out of the box supaya memberantas semua kebiasaan-kebiasaan lama, sehingga kedepannya ada suatu seia sekata mengenai bagaimana kita bisa mempercepat semua proses tanpa mengurangi mutu dari pelayanan itu sendiri. Saya rasa sih sekian ya.